Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu dalam rangka mendiskusikan riset kualitatif. Riset kualitatif itu sebuah pendekatan riset di dalam mata kuliah metode penelitian. Kualitatif itu menceritakan bahwa data yang dikumpulkan itu merupakan data kualitatif yang berbentuk non-angka. Nah, bicara riset kualitatif merupakan sebuah proses melakukan penelitian dari mulai awal menentukan topik penelitian sampai kepada hasil akhir menganalisis penelitian. Jadi pertanyaan pertama yang sering ditanyakan orang, riset kualitatif itu apakah sebuah riset yang sering digunakan? Apakah itu pendekatan yang terbaru? Nah, umumnya orang selalu menggunakan riset kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan adalah data berbentuk angka-angka. Nah, itu dia. Nah, ketika kita bicara riset kualitatif, selalu bertanya seperti saya sebut tadi, data dikumpulkan data dalam bentuk kualitatif. Apa itu? Data bentuk non-angka, bisa itu bentuk gambar, bisa itu video, bisa itu semua yang berkaitan untuk menyatakan sesuatu dengan berbentuk non-angka. Ya, jadi riset kualitatif ini mulai dikembangkan sejak tahun 1080-an itu terkenal karena sudah mulai ada softwarenya, tetapi sudah mulai diperkenalkan sebelum itu. Nah, riset kualitatif, pertanyaan pertama dengan pertanyaan topik penelitian kau apa? Sama juga di dalam bentuk penelitian kuantitatif. Topik penelitiannya apa? Apa yang menjadi penelitian kita untuk riset kualitatif ini? Contoh, kita ingin meneliti tentang kehidupan orang-orang di masyarakat Badui. Nah, Anda mengumpulkannya dalam bentuk gambar, dalam bentuk cerita, dalam bentuk historis segala macam. Itulah sebuah contoh yang kita lihat. Nah, saya membuat penelitian kualitatif. Ini dia. Saya membuat silsilah orang Batak, terutama marga Manurung, marga saya. Saya membuat penelitian ini memakan waktu 2,5 tahun. Ya, saya pergi ke kampung-kampung, tempat-tempat Manurung. Saya kumpulkan adalah karena saya bicara silsilah, bahasa Bataknya Tarombo, saya kumpulan silsilah mereka. Baru kumpulan silsilah itu saya hubung-hubungkan, saya lihat ke bawah, saya gabungkan ke bawah. Baru saya jalankan, saya masukkan. Dan akibatnya buku ini sudah mencapai ada yang generasi 20 dari atas. Ya. Nah, waktu mengerjakan ini, gambar, video, saya kadang-kadang saya moto sebuah tempat tambak, bahasa Batak tambak, kuburan orang Batak satu kelompok, saya foto segala macam, cerita, saya pergi ke orang tua, cerita, diskusi. Nah, itu saya coding, saya bikin yang sama, saya lakukan, saya buatlah ini. Ini salah satu bentuk riset kualitatif. Saya kerjakan 2,5 tahun. Jadilah sebuah buku ini. Jadi riset kualitatif bukan sembarangan, bukan juga yang dianggap lebih rendah dari riset kuantitatif. Ya, riset kualitatif juga riset yang satu model lain dalam bentuk melakukan penelitian dan terutama dilakukan orang-orang sosial. Ya, ini dia contohnya. Nah, kalau Anda melihatnya itu berarti topiknya persis sama, kita tahu sama. Nah,
kalau kita sudah memahami bahwa riset kualitatif itulah pengumpulan datanya itu berdasarkan data yang saya sebutkan tadi tentang data kualitatif, data yang bukan berbentuk angka. Nah, kita sebagai peneliti itu kadang-kadang ikut campur dalam penelitian itu. Nah, di dalam riset kualitatif, perencanaan riset itu sangat penting. Karena dengan topik tadi, Anda membuat desain penelitian Anda, yaitu desain penelitian kualitatif namanya. Ya, desain penelitian kualitatif. Dengan kata lain, orang yang melakukan peneliti juga mempersiapkan materi apa yang dia buat. Dan umumnya, riset kualitatif itulah riset yang mengeksplor teori. Jadi teorinya harus dieksplor. Ya, bukan diuji, dieksplor. Jadi kadang-kadang sampelnya masih belum panjang, masih tidak banyak. Creswell dalam bukunya mengatakan itu bisa sedikit, maksimum 25. 6-7 orang Anda teliti tidak masalah. Nah, ketika Anda merasa bahwa riset Anda itu, sampel yang Anda interview itu sudah cukup, dan kalau Anda melakukan interview yang lain lagi, dan hasil yang Anda buat ini tidak berubah, maka sampel yang Anda lakukan itulah sampel jenuh. Sudah Anda ambil sampel lagi tidak masalah. Jadi sampel jenuh itu tidak ada dilakukan di riset kuantitatif, itu hanya di riset kualitatif. Oleh karena itu, ketika Anda melakukan riset kualitatif, membaca literatur, bisa bilang bukan harus lebih sedikit dari yang kuantitatif, bisa-bisa lebih banyak. Karena penelitinya harus membaca, mengetahui banyak, karena dia sendiri yang melakukan interview. Sedangkan di penelitian kuantitatif, penelitinya kadang-kadang tidak perlu ikut. Dia buat kuesioner, dia suruh orang mengambil, dia latih orang untuk mendapatkan itu. Kalau riset kualitatif umumnya adalah peneliti yang melakukan. Kalaupun dia menggunakan orang lain, itu tidak masalah. Tetapi ujungnya dia harus memberikan sebuah hasil yang terbaik. Oleh karena itu, ketika melakukan riset kualitatif, pemahaman konsep teori, konsepnya, definisinya secara detail harus dipahami oleh si peneliti. Peneliti kadang-kadang bisa merubah sesuatu hal di lapangan ketika mengambil data. Nah, di sini ada fleksibilitas si peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi teman-teman yang mereka belajar sosial, belajar psikologi, ya, karena contoh perilaku manusia itu kan bukan dalam bentuk kuantitatif tapi bentuk kualitatif. Itu kan disebut dengan riset kualitatif. Sosiologi untuk mempelajari perilaku dari masyarakat, bagaimana hubungan mereka antar budaya mereka, itu juga di dalam bentuk riset kualitatif. Jadi riset kualitatif ini sangat membangun. Cuman ketika kita belajar riset kualitatif, kalau kita melihat hubungan atau pengaruh, tidak pernah membahas tentang magnitude dari pengaruh itu. Ini persoalan utama yang belum terselesaikan. Jadi ini saya sebutkan bahwa riset kualitatif itu sebuah pendekatan yang cukup menarik, yang membangun sebuah teori yang bisa membuat kita terkenal di dalam membangun sebuah teori. Kita berjumpa lagi dalam bentuk lain untuk series riset kualitatif. Terima kasih.